aroma antiseptik yang tajam, dan dinginnya udara dari pendingin ruangan di koridor unit gawat. Darurat sudah menjadi makanan sehari-hariku selama 5 tahun terakhir. Malam itu, hujan turun deras di luar memukul-mukul kaca jendela rumah sakit, dengan irama yang tak beraturan, seolah alam sedang berusaha memperingatkan tentang sesuatu yang kelam, yang akan segera masuk melalui pintu ganda di ujung lorong. Aku baru saja menyesap kopi hitamku yang ketiga, ketika Suster Rina berlari kecil menghampiriku. Wajahnya tampak tegang, bukan ketegangan biasa yang muncul karena pasien kritis, melainkan sesuatu yang lebih gelisah. Dokter Citra, tolong ke VK Verlos kamar sekarang. Ada pasien rujukan langsung, datang sendiri naik taksi. Kondisinya agak aneh, ujar Rina. Suaranya setengah berbisik. Aneh bagaimana? Eklamsia, pendarahan? Tanyaku cepat sambil bangkit, menyampirkan stetoskop ke leher. Langkahku bergegas mengikuti Rina menuju ruang bersalin. Bukan medisnya, Dok, tapi pendampingnya dan pasiennya. Dokter lihat sendiri saja, pintu ruang bersalin nomor 3 terbuka. Hal pertama yang menyergapku bukan suara teriakan kesakitan yang lazim terdengar di ruangan ini, melainkan keheningan yang mencekam. Suara monitor kardiotokografi CT yang berdetak ritmis menjadi satu-satunya penanda kehidupan di sana. Di atas ranjang, berbaring seorang wanita muda yang tampak jauh lebih tua dari usia biologisnya. Wajahnya pucat pasi, nyaris abu-abu di bawah lampu neon yang terang benderang. Rambutnya lepek oleh keringat, menempel di dahi dan pipinya yang tirus. Matanya layar, bergerak cepat menyapu ruangan seperti seekor hewan kecil yang terperangkap di sudut kandang. Sebelum akhirnya tatapannya jatuh ke lantai saat aku melangkah masuk. Namun, yang membuat bulu kudukku meremang bukanlah kondisi fisik wanita itu, melainkan sosok pria yang berdiri di samping ranjangnya. Pria itu bertubuh tegap, mengenakan jaket kulit yang terlihat sedikit basah karena hujan. Ia berdiri terlalu dekat dengan kepala ranjang. Tangannya mencengkeram bahu wanita itu bukan dengan sentuhan menenangkan seorang suami yang khawatir, melainkan dengan tekanan yang menyiratkan dominasi. Selamat malam, saya Dokter Citra, sapaku, mencoba memasang senyum profesional, meski instingku berteriak waspada. Bapak suaminya, pria itu menoleh perlahan, matanya tajam, gelap, dan menyelidik. Ia menatapku dari ujung kaki hingga kepala sebelum mengangguk kaku. Ya, saya Bagas, suaminya. Baik, Pak Bagas dan Ibu ini, aku beralih menatap pasien, mencoba menangkap matanya. Dewi, jawab Bagas cepat, memotong kesempatan wanita itu untuk membuka mulut. Namanya Dewi. Aku melangkah mendekat ke sisi ranjang, mengambil alih pergelangan tangan Dewi untuk memeriksa nadinya. Kulitnya dingin dan lembab, denyut nadinya cepat sekali, berpacu dengan ketakutan yang tak terucap. Saat kulitku bersentuhan dengan kulitnya, aku merasakan sentakan kecil dari tubuh Dewi. Ia gemetar hebat, bukan gemetar karena kontraksi, aku tahu bedanya. Ini adalah tremor ketakutan murni. Halo, Ibu Dewi, kataku lembut, mengabaikan Bagas sejenak. Ibu bisa dengar saya? Apa yang Ibu rasakan sekarang? Mulasnya sudah seberapa sering? Dewi membuka mulutnya. Bibirnya yang pika-pika gemetar, seolah ingin mengeluarkan suara. Matanya sekilas menatapku. Ada permohonan putus asa di sana. Namun sedetik kemudian, tatapannya beralih takut-takut ke arah Bagas. Mulutnya kembali terkatup rapat. Dia kesakitan, Dok. Bagas menyela lagi. Suaranya berat dan tidak sabar. Cengkeramannya di bahu Dewi terlihat mengerat, membuat bahu wanita ringkih itu merosot semakin dalam ke bantal. Mulasnya sudah dari tadi sore. Jangan banyak tanya, cepat tolong dia. Aku menarik napas panjang, berusaha menjaga nada suaraku, tetap tenang namun tegas. Pak Bagas, saya mengerti Bapak khawatir, tapi saya perlu mendengar langsung dari pasien untuk anamnesis yang akurat. Ibu Dewi, tolong jawab saya ya, ada keluar erer atau darah, hening. Dwi menendak, meremas selimut rumah sakit dengan kepalan tangan yang memutih. Keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Ia tidak menjawab, ia tidak berani menjawab. Dia bisu? Tanyaku. Kali ini nadaku sedikit menajam, menatap Bagas. Tidak, jawab Bagas ketus. Ia membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke telinga Dewi. Jawab dokternya. Sayang, bilang kalau sakit. Kata sayang itu keluar dari mulutnya seperti racun yang manis. Terdengar dipaksakan, dan penuh ancaman tersembunyi. Sakit, cicit Dewi akhirnya. Suaranya serak, seperti orang yang sudah lama tidak menggunakan pita suaranya. Perut saya kencang. Mana buku kianya, Pak? Atau catatan pemeriksaan kehamilan sebelumnya? Saya butuh riwayat medisnya. Golongan darah, riwayat alergi,
hasil USG terakhir. Tuntutku sambil mengulurkan tangan pada Suster Rina untuk meminta sarung tangan lateks. Bagas menggeleng. Wajahnya tampak tidak suka. Tidak ada. Ketinggalan. Kami buru-buru. Aku berhenti memakai sarung tangan. Menatapnya lekat. Sama sekali tidak dibawa. KTP, kartu BPJS, identitas apapun. Saya bilang ketinggalan, bentak Bagas tiba-tiba, membuat Suster Rina terlonjak kaget di sudut ruangan. Suaranya menggema di ruang bersalin yang sempit itu. Dewi memejamkan matanya rapat-rapat, tubuhnya menyusut seolah menanti pukulan. Reaksi Dewi itu adalah reaksi terkondisi. Seorang wanita hamil yang sedang dalam proses persalinan, seharusnya fokus pada rasa sakit di perutnya, bukan pada nada suara suaminya. Pak, tolong kecilkan suara Bapak, kataku dingin, menegakkan punggung. Ini rumah sakit, Bapak membuat pasien stres, dan itu bisa menghambat persalinan. Kalau Bapak tidak bisa kooperatif, saya terpaksa minta Bapak tunggu di luar. Mendengar kata luar, ekspresi Bagas berubah drastis. Wajahnya yang tadi agresif, kini menjadi defensif, dan penuh kewaspadaan. Ia bergeser, memosisikan tubuhnya seolah menjadi perisai antara aku dan Dewi. Saya tidak akan keluar, desisnya. Matanya menyipit. Saya harus menemani istri saya. Dia butuh saya. Dia tidak bisa apa-apa tanpa saya. Kalimat itu, dia tidak bisa apa-apa tanpa saya, terdengar sangat posesif dan mengerikan. Tiba-tiba, Dewi mengerang panjang. Tubuhnya melengkung di atas kasur. Tangannya mencengkeram sisi ranjang dengan putus asa. Kontraksi kuat sedang terjadi. Aku segera mendekat, mengabaikan Bagas yang masih berdiri kaku di sana. Tarik napas, Bu. Tiup pelan-pelan, instruksiku sambil meletakkan tangan di perutnya yang membuncit keras. Kontraksinya sangat kuat dan panjang. Ini sudah fase aktif. Rileks, Bu Dewi, jangan dilawan sakitnya. Dewi terisak. Air mata meleleh dari sudut matanya, membasahi bantal. Saat kontraksi mereda, ia membuka mata dan menatapku lagi. Jarak wajah kami hanya beberapa sentimeter. Di kedalaman bola mata coklat itu, aku melihat sesuatu yang menghantam hatiku lebih keras daripada diagnosis medis apapun. Itu bukan hanya rasa sakit fisik, itu adalah teror. Tatapan seseorang yang sedang tenggelam dan melihat satu-satunya pelampung menjauh. Bibirnya bergerak tanpa suara saat Bagas sedang sibuk mengelap keringat di dahi Dewi dengan kasar menggunakan lengan jaketnya. Aku menyipitkan mata, mencoba membaca gerak bibir itu. Tulong. Hanya satu kata. Sangat samar. Mungkin aku salah lihat, mungkin itu hanya ringisan menahan nyeri. Tapi instingku sebagai seorang wanita dan seorang dokter mengatakan sebaliknya. Rina, panggilku tanpa menoleh. Mataku tetap terkunci pada Dewi yang kini kembali menunduk menghindari tatapan Bagas. Siapkan partuset, dan tolong panggilkan bidan jaga satu lagi untuk bantu observasi. Baik dok, Pak Bagas, aku beralih pada pria itu. Ibu Dewi harus saya periksa dalam untuk mengecek pembukaan jalan lahir. Prosedur ini agak tidak nyaman dan sangat pribadi. Bapak bisa tolong minggir sebentar ke dekat tirai atau duduk di kursi sana. Saya lihat dari sini saja, jawab Bagas keras kepala. Ia tidak beranjak 1 milimeter pun. Tangannya kembali mencengkram lengan atas Dewi. Kali ini, lebih kuat. Aku bisa melihat kulit putih pucat di lengan Dewi, sedikit melekuk di bawah tekanan yari-yari pre itu. Pak, ini prosedur medis, tegasku, menahan rasa amarah yang mulai mendidih di dada. Saya butuh ruang gerak. Bapak menghalangi akses saya ke pasien. Bagas menatapku dengan tatapan bermusuhan. Rahangnya mengeras. Ia sepertinya sedang menimbang-nimbang risiko. Akhirnya, dengan enggan ia melepaskan tangannya dari Dewi, namun ia tidak pergi ke kursi. Ia hanya mundur selangkah, tetap berdiri menjulang di samping kepala ranjang, matanya mengawasi setiap gerak-geriku seperti elang mengawasi mangsa. Jangan macam-macam, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup jelas di telingaku. Aku bergidik situasi ini salah, semuanya salah. Tidak ada kehangatan keluarga di sini. Tidak ada antusiasme menyambut bayi. Yang ada hanyalah atmosfer penjara yang dipindahkan ke ruang medis. Saat aku menyingkap selimut untuk memeriksa posisi kaki Dewi, aku melihat betapa kurusnya kaki wanita ini. Ada bekas-bekas luka kecil yang sudah mengering di sekitar tulang keringnya, seperti bekas garukan atau... Entahlah. Bu Dewi, bisikku sangat pelan sambil berpura-pura membetulkan posisi kakinya, memanfaatkan suara monitor CTG untuk menyamarkan suaraku. Ibu aman di sini. Dewi tidak merespons. Tubuhnya kaku seperti patung kayu. Namun, aku merasakan tangannya yang terkulai di sisi tubuh,
menyentuh ujung jas dokterku. Hanya sentuhan ringan, sangat singkat, tapi jari-jarinya yang dingin sempat meremas kain putih itu sebelum ditarik kembali dengan cepat karena Bagas berdeham keras di belakangku. "Sudah pembukaannya, Dok?" tanya Bagas tidak sabar. Aku menegakkan tubuh, menatap pria itu dengan tatapan datar. "Baru pembukaan 6. Masih butuh waktu, perjalanannya masih panjang." Padahal, dalam hati aku tahu, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan pertarungan ini bukan hanya tentang melahirkan seorang bayi ke dunia, tapi tentang menyelamatkan nyawa ibunya dari cengkeraman pria yang kini berdiri angkuh di hadapanku. Aku harus mencari cara untuk memisahkan mereka. Meski hanya 5 menit, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada wanita bernama Dewi ini. Tirai penyekat berwarna hijau muda itu berdesing pelan saat suster ini menariknya, menutup, menciptakan sebuah ruang sempit yang intim, namun terasa menyesakkan di dalam unit gawat darurat. Udara di dalam kubikal itu terasa berat, berbau alkohol medis yang tajam, bercampur dengan aroma samar keringat dingin, dan sesuatu yang lebih gelap aroma, ketakutan yang menguar dari tubuh pasienku. Aku menarik napas panjang, berusaha menetralkan degup jantungku sendiri yang ikut terpacu. Sebagai dokter spesialis kandungan, aku sudah menangani ribuan persalinan, dari yang paling membahagiakan hingga yang paling tragis. Namun, atmosfer di sekitar ranjang Dewi terasa berbeda. Ada ketegangan statis yang membuat bulu kuduku meremang. Seolah-olah ada muatan listrik tak kasat mata yang siap meledak kapan saja. "Bu Dewi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik dulu ya, untuk melihat pembukaannya," ujarku selembut mungkin, mencoba membangun jembatan kepercayaan yang rapuh. Dewi tidak menjawab. Dia hanya berbaring kaku. Kedua tangannya mencengkeram sisi ranjang dengan kekuatan yang memutihkan buku-buku jarinya. Wajahnya pucat pasi, namun matanya mata itu bergerak liar, melirik ke arahku lalu dengan cepat beralih ke sosok pria yang berdiri tepat di samping kepala ranjang, Bagas. Pria itu berdiri tegak, terlalu tegak, seolah dia adalah sipir penjara, dan bukan calon ayah yang sedang cemas. Dia tidak memegang tangan istrinya untuk menenangkan, melainkan meletakkan tangannya di bahu Dewi. Sekilas terlihat seperti gestur menenangkan, tapi aku bisa melihat tekanan jemarinya. Itu bukan sentuhan kasih sayang, itu adalah penahanan. "Silakan dok, lakukan saja tugas dokter." Suara Bagas terdengar berat dan dalam, memecah keheningan. Nadanya sopan, tapi ada duri tajam yang tersembunyi di balik kata-katanya. Tatapannya tidak lepas dariku, mengawasi setiap jerok-geriku, seakan aku adalah ancaman. Aku mengangguk kaku, lalu beralih fokus pada perut Dewi yang membuncit besar. Saat aku menyibakkan selimut rumah sakit yang menutupi tubuh bagian bawahnya, suster ini membantuku menaikkan sedikit gaun pasien yang dikenakan Dewi untuk memasang sabuk monitor detak jantung janin CTG. Saat itulah aku melihatnya. Napas suster ini terdengar tertahan di tenggorokannya. Sebuah sentakan kecil yang mungkin tidak disadari oleh orang awam, tapi sangat jelas di telingaku. Di pergelangan tangan kiri Dewi, tepat di tempat lengan baju gaunnya tersingkap, terdapat lingkaran lebam berwarna ungu kehitaman. Itu bukan lebam baru. Di sekitarnya ada bayang-bayang warna kekuningan dan kehijauan tanda bekas luka lama yang sedang dalam proses penyembuhan, bertumpuk dengan luka baru. Bentuknya sangat spesifik, 4 titik lebam di satu sisi dan 1 titik besar di sisi lain. Itu bekas cengkeraman tangan manusia, cengkeraman yang kuat dan kasar. Jantungku berdebar kencang. Insting medisku langsung berteriak waspada. Aku melirik ke arah lengan atasnya, dan meskipun hanya terlihat sekilas, aku yakin melihat pola serupa di sana. Ini, aku tidak bisa menahan diri. Jemariku yang terbalut sarung tangan lateks menyentuh pelan pergelangan tangan Dewi tepat di atas memar itu. Kulitnya terasa dingin dan lembab. "Bu Dewi, ini memar kenapa? Sepertinya sakit sekali." Tubuh Dewi tersentak hebat, seolah sentuhanku adalah sengatan listrik. Dia menarik tangannya dengan refleks cepat, menyembunyikannya di bawah bantal, dan menunduk dalam-dalam. Bibirnya gemetar, terbuka sedikit seakan ingin mengatakan sesuatu, namun tidak ada suara yang keluar. Hanya desah napas pendek yang terdengar seperti rintihan tertahan. Dia ceroboh. Bagas menyela dengan cepat. Suaranya memotong udara, tegas dan tanpa keraguan. 2 hari yang lalu, dia terpleset di kamar mandi. Saya sudah bilang hati-hati, tapi Dewi memang kadang susah dibilangin kalau lagi hamil begini. Keseimbangannya buruk. Aku menegakkan punggung, menatap Bagas, lurus-lurus. Terpleset di kamar mandi, biasanya menyebabkan memar di pinggul, siku atau lutut, Pak. Jarang sekali ada pola melingkar di pergelangan tangan, seperti bekas tekanan jari.
ruangan itu mendadak hening. Suara bip-bip-bip dari mesin monitor janin yang baru saja terpasang terdengar semakin cepat, mencerminkan lonjakan detak jantung bayi yang mungkin merasakan stres ibunya. Atau mungkin, itu detak jantungku sendiri yang bergema di telinga. Rahang Bagas mengeras. Dia memajukan tubuhnya sedikit, menginvasi ruang pribadiku. Dokter menuduh saya apa? Saya suami Nia. Saya yang merawat dia 24 jam. Dokter cuma orang asing yang baru ketemu 5 menit. Jangan sok tahu. Ancaman itu nyata, bukan lagi tersirat, tapi sudah terpampang jelas di matanya yang menyipit. Aku melihat suster ini mundur selangkah. Ketakutan. Aku tahu aku harus berhati-hati. Jika aku terlalu agresif, pria ini bisa nekat. Tapi, aku tidak bisa membiarkan ini. Aku mengalihkan pandangan kembali ke Dewi. Aku perlu dia bicara. Sekata saja, Bu Dewi, apa benar ibu jatuh? Ibu bisa cerita ke saya. Di sini aman. Dewi mengangkat wajahnya sedikit. Matanya basah. Dan untuk sepersekian detik, tatapan kami bertemu. Di sana, di kedalaman pupil matanya yang hitam, aku melihat permohonan yang menyayat hati. Sebuah jeritan bisu yang jauh lebih keras daripada teriakan manapun. Ketakutan, murni. Dia tidak melihatku sebagai dokter. Dia melihatku sebagai satu-satunya sekoci di tengah lautan badai. Namun sebelum dia sempat membuka mulut, tangan Bagas kembali meremas bahunya. Kali ini aku melihat bahu Dewi merosot turun. Seakan beban bertentan baru saja dijatuhkan di sana. Iya dok, bisik Dewi. Suaranya serak dan pecah. Seolah pita suaranya sudah lama tidak digunakan. Dia tidak menatapku lagi. Matanya kosong menatap selimut. Saya jatuh, saya ceroboh. Kebohongan itu terasa pahit di lidahku hanya dengan mendengarnya. Baik, kataku datar. Meski batinku bergejolak, aku harus memisahkan mereka. Aku harus membuat Dewi sendirian. Meski hanya 5 menit, kita akan lanjutkan pemeriksaan dalam untuk mengecek pembukaan jalan lahir. Prosedurnya agak tidak nyaman dan membutuhkan privasi penuh. Aku menoleh pada Bagas, memasang wajah paling profesional dan otoriter yang bisa kuberikan. Pak Bagas, mohon tunggu di luar sebentar. Ini prosedur standar rumah sakit kami untuk pemeriksaan vaginal. Hanya pasien dan tenaga medis yang boleh ada di dalam tirai. Tidak, jawaban itu datang instan. Bagas bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Pak, ini demi kenyamanan dan sterilitas. Istri saya paling nyaman kalau ada saya. Potong Bagas, suaranya naik 1 oktav, lebih keras dan kasar. Saya berhak melihat prosesnya, saya suami Nia. Kenapa dokter ngotot sekali mengusir saya? Ada yang dokter sembunyikan? Kecurigaanku berubah menjadi alarm bahaya yang merongrong di kepala. Tidak ada suami yang bersikap sedefensif ini, kecuali dia takut sesuatu terungkap. Pria ini tidak sedang melindungi istrinya. Dia sedang mengawasinya. Dia takut Dewi bicara. Aku melihat suster ini memberikan kode mata padaku, kode yang kami gunakan saat menghadapi keluarga pasien yang berpotensi melakukan kekerasan. Posisi Bagas menghalangi jalan keluar Dewi dan tubuhnya yang besar mendominasi ruangan sempit itu. Bukan begitu, Pak. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Meski tanganku mulai berkeringat di dalam sarung tangan, terkadang ibu hamil merasa malu atau tegang saat diperiksa. Dan itu bisa menghambat proses pembukaan. Kita semua ingin bayi ini lahir selamat kan? Jangan banyak alasan, bentak Bagas. Dia mencengkeram besi ranjang dengan keras hingga terdengar bunyi berdecit. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Periksa saja dia sekarang di depan saja, atau saya bawa dia pulang sekarang juga. Jangan, Dewi tiba-tiba memekik. Lalu menutup mulutnya dengan tangan, seolah kaget dengan keberaniannya sendiri. Sakit, perutku sakit sekali. Rintihnya kemudian, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Bagas menoleh tajam ke arah Dewi. Tatapannya menyuruh diam, tapi kontraksi itu tampaknya asli. Dewi menggeliat kesakitan. Kakinya menendung-nendang kecil. Situasi ini semakin tidak terkendali. Aku melihat memor-memor lain saat Dewi bergerak di betis bagian dalam. Sebuah lebam kehijauan yang samar. Ya Tuhan, apa yang telah dialami wanita ini? Tidak ada skenario? Jatuh di kamar mandi yang bisa menjelaskan luka di bagian dalam paha seperti itu. Pikiranku berpacu cepat. Jika aku memaksanya keluar sekarang dengan alasan prosedur biasa, dia akan mengamuk dan mungkin nekat membawa Dewi pergi paksa. Itu akan membahayakan nyawa ibu dan janin. Aku butuh strategi lain. Aku butuh alasan medis yang tidak bisa dibantah. Sesuatu yang terdengar begitu mendesak dan gawat darurat, sehingga dia tidak punya pilihan selain menurut, atau dia akan terlihat sengaja membunuh istrinya. Aku menatap monitor CTG. Detak jantung bayi sedikit tidak beraturan, masih dalam batas toleransi, tapi cukup.
untuk kujadikan alasan. Aku menarik napas dalam, memantapkan hati. Aku adalah dokter di sini. Ini wilayahku. Aku tidak akan membiarkan predator ini menang. Tatapanku beralih dari memar di lengan Dewi ke wajah Bagas yang penuh amarah. Suster ini, panggilku dengan suara tegas dan dingin, mengabaikan bentakan Bagas sebelumnya. Siapkan alat untuk pemeriksaan dalam. Aku menoleh ke Bagas, menatapnya tanpa kedip. Pak, silakan berdiri di pojok sana jika Bapak bersikeras, tapi jangan bersuara, dan jangan sentuh pasien. Jika Bapak mengganggu konsentrasi saya sedikit saja, saya akan panggil keamanan. Ini peringatan terakhir. Itu hanya taktik mengulur waktu. Aku membiarkannya menang sebentar, hanya untuk membuatnya lengah. Saat aku mulai melakukan pemeriksaan, otakku terus berputar mencari celah. Aku harus mengeluarkan pria ini. Harus. Karena jika tidak, aku yakin Dewi tidak akan selamat melewati malam ini. Dan memar-memar itu bukan hanya tanda kekerasan rumah tangga, itu adalah jejak penyiksaan sistematis. Saat tanganku menyentuh kulit Dewi untuk memulai pemeriksaan, dia menatapku lagi. Kali ini, bibirnya bergerak tanpa suara, membentuk satu kata yang membuat darahku membeku. Asterisk tolong asterisk. Udara di dalam ruang persalinan nomor 3 terasa semakin menipis, seolah tersedot habis oleh kehadiran pria bernama Bagas itu. Suara asterisk, bip asterisk, ritmis dari monitor detak jantung janin, menjadi satu-satunya penanda waktu yang berjalan lambat dan menyiksa. Aroma antiseptik yang tajam, yang biasanya bagi saya adalah aroma kenyamanan dan kendali, kini bercampur dengan bau keringat dingin dan ketakutan murni yang menguar dari tubuh pasien saya. Dewi. Saya berdiri kaku di sisi tempat tidur. Tangan saya masih mengenakan sarung tangan lateks yang baru saja saya ganti. Mata saya terkunci pada Bagas. Pria itu berdiri terlalu dekat dengan kepala ranjang, tangannya mencengkeram bahu Dewi dengan cara yang ia somarkan sebagai pijatan menenangkan. Namun saya bisa melihat buku-buku jarinya memutih. Itu bukan sentuhan kasih sayang, itu adalah cengkeraman peringatan. Dewi, wanita malang itu, hanya bisa memejamkan mata. Napasnya tersengal menahan kontraksi yang datang bergelombang. Namun tak sekalipun ia berani mengeluarkan suara rintihan yang wajar. Ketakutannya pada rasa sakit melahirkan, kalah telak oleh ketakutannya pada pria di sampingnya. Kecurigaan yang tadi tumbuh di benak saya, kini telah bermetamorfosis menjadi alarm bahaya yang meraung-raung, memar di lengan itu. Sikap posesif yang berlebihan, tatapan mata Dewi yang kosong dan mati. Saya harus memisahkan mereka. Sekarang, atau tidak akan pernah. Saya menarik napas panjang, mengisi paru-paru saya dengan keberanian profesional, lalu menatap Bagas, tepat di matanya yang gelap dan tajam. Pak Bagas, suara saya terdengar tenang namun dingin. Sebuah nada otoriter yang telah saya asah selama 10 tahun praktik medis. Saya perlu melakukan tindakan prosedur pemeriksaan dalam yang lebih invasif dan steril. Ada indikasi gawat janin yang perlu saya konfirmasi segera. Bagas tidak bergerak. Matanya menyipit, menatap saya dengan kecurigaan yang tidak disembunyikan. Rahangnya mengeras. Lakukan saja di sini, Dok. Saya tidak akan mengganggu. Saya suaminya. Saya berhak melihat. Tidak bisa, Pak. Potong saya cepat. Memotong argumennya sebelum ia sempat menyelesaikannya. Saya melirik suster ini sekilas, memberikan kode mata yang saya harap ia pahami. Bersiaplah. Prosedur ini membutuhkan sterilitas tingkat tinggi. Keberadaan orang lain di dalam ruangan yang tidak menggunakan pakaian bedah lengkap meningkatkan risiko infeksi nosokomial pada bayi saat kepala bayi mulai turun. Anda tidak mau anak Anda lahir lalu terkena sepsis, bukan? Saya sengaja menggunakan istilah medis yang terdengar berat dan menakutkan. Itu adalah pertaruhan. Manipulasi psikologis adalah satu-satunya senjata yang saya miliki saat ini. Bagas mendengus kasar. Suaranya terdengar seperti geraman hewan buas yang terganggu saat makan. Jangan membodohi saya. Di rumah sakit lain, suami boleh menemani sampai bayi lahir. Ini bukan rumah sakit lain, dan ini bukan persalinan normal tanpa komplikasi. Balas saya tajam. Volume suara saya naik 1 oktav. Cukup untuk menunjukkan dominasi di ruang kekuasaan saya sendiri. Saya melangkah maju, mempersempit jarak fisik di antara kami, menantang dominasinya. Detak jantung bayi tidak stabil. Saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Anda tentang protokol medis. Jika terjadi sesuatu pada bayi ini karena kontaminasi bakteri dari pakaian luar Anda, itu sepenuhnya tanggung jawab Anda. Apakah Anda siap menanggung dosa itu? Hening. Keheningan yang mencekam menggantung di udara selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Saya bisa mendengar suara, humming, pendingin ruangan,
yang terasa terlalu dingin di kulit tengkuk saya. Bagas menatap saya, lalu beralih menatap Dewi. Ada kilatan kemarahan yang tertahan di matanya. Sebuah ancaman bisu yang membuat bulu kuduk saya meremang. Dia menendak, mendekatkan wajahnya ke telinga Dewi. Saya menahan napas, berusaha menangkap apa yang ia bisikan, tetapi suaranya terlalu lirih, mendesis seperti ular. Namun, saya melihat reaksi Dewi. Tubuh wanita itu menegang kaku di atas ranjang persalinan. Matanya terbelalak lebar menatap lenggit-langit, dan air mata baru merembes keluar dari sudut matanya. Mengalir bisu membasahi bantal. Tangan Dewi mencengkeram sprei begitu kuat, hingga kain hijau itu tampak akan robek. Bagas menegakkan tubuhnya kembali, memasang senyum tipis yang sama sekali tidak mencapai matanya. Senyum itu lebih mengerikan daripada teriakannya. "Baik, dokter," katanya dengan nada yang dibuat-buat sopan, namun penuh racun. "Saya akan menunggu di luar pintu, tepat di depan pintu. Jangan lama-lama. Suster ini, tolong antar Bapak ke ruang tunggu khusus," perintah saya tanpa mengalihkan pandangan dari Bagas. Bagas melangkah mundur perlahan. Matanya tidak lepas dari Dewi, seolah sedang mengikat wanita itu dengan tali tak kasat mata, agar tidak berani bergerak. Langkah kakinya terdengar berat di lantai vinil. Saat ia mencapai pintu, ia berhenti sejenak, menoleh sekali lagi ke arah saya, dengan tatapan yang menjanjikan konsekuensi buruk jika saya mencoba sesuatu. Pintu tertutup. Klik. Bunyi kunci pintu yang otomatis terpasang terdengar seperti letusan pistol di telinga saya. Seketika itu juga, atmosfer di ruangan berubah. Tekanan udara yang menyesakkan sedikit berkurang, namun digantikan oleh urgensi yang memburu. Saya tidak membuang waktu sedetik pun untuk berpura-pura melakukan pemeriksaan medis. Jantung saya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada, seakan ingin melompat keluar. Saya tahu, waktu kami sangat sempit. Pria itu ada di balik pintu. Mungkin sedang menempelkan telinganya di daun pintu, atau mengintip dari celah kaca kecil, yang untungnya sudah saya minta suster ini tutup tirainya sejak awal. Saya berbalik badan, merogoh saku jas putih saya dengan gerakan kasar dan cepat. Jari-jari saya menyentuh permukaan dingin ponsel pintar saya. Saya menariknya keluar, mengabaikan protokol rumah sakit, yang melarang penggunaan ponsel pribadi saat menangani pasien. Saya mendekati Dewi. Wanita itu masih mematung, pandangannya kosong menatap langit-langit. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Dia terlihat hancur, seperti boneka porselen yang telah direkatkan kembali, berkali-kali dengan lem yang buruk. "Dewi," panggil saya dengan suara berbisik, sangat pelan, nyaris tak terdengar di atas bunyi monitor. Dia tidak merespons. Dia masih terperangkap dalam teror yang ditinggalkan Bagas. Saya mencondongkan tubuh, menempelkan sisi wajah saya hampir menyentuh telinganya, sementara tangan saya menyusupkan ponsel ke dalam genggaman tangannya, yang berkeringat dan dingin. "Dewi, dengarkan saya," desis saya, mendesak namun lembut. "Pria itu sudah di luar. Kamu aman sekarang." Setidaknya untuk beberapa menit ini, mata Dewi berkedip lambat. Dia menoleh ke arah saya, dan untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu di balik kabut ketakutan itu, sebuah permohonan. Tatapan yang meremukkan hati saya. "Ambil ini," kata saya sambil memaksa jari-jarinya yang kaku untuk menggenggam ponsel saya. Layarnya menyala, menampilkan tombol panggilan darurat yang sudah saya tekan sebelumnya, namun belum saya panggil. Cahaya dari layar ponsel menerangi wajahnya yang pucat pasi, menciptakan beanggan-beanggan dramatis di bawah matanya yang cekung. "Cepat telepon polisi," bisik saya lagi, kali ini dengan penekanan yang mutlak. "Saya tahu dia bukan suamimu. Saya melihat lukamu. Saya tahu kamu kesakitan, tapi kamu harus berani demi bayi ini, dan demi dirimu sendiri." Dewi menatap ponsel di tangannya. Sioliola itu adalah benda asing dari planet lain. Atau mungkin, seolah itu adalah bom yang siap meledak. Bibirnya yang pika-pika bergetar hebat. Dia mencoba mengatakan sesuatu, namun suaranya tercekat di tenggorokan, hanya keluar sebagai desa napas yang putus-putus. Saya. Suaranya serak, parau, karena jarang digunakan. Atau mungkin karena terlalu banyak menjerit dalam diam. Saya melirik ke arah pintu dengan cemas. "Berapa lama waktu yang kami punya?" 2 menit. 3 menit sebelum Bagas mulai menggedor pintu karena curiga. "Jangan takut." Saya menggenggam tangan Dewi yang memegang ponsel, memberikan tekanan yang menguatkan. "Saya di sini. Suster ini ada di sini. Kami akan menahan pintu itu. Tapi kamu harus menelepon sekarang. Katakan pada mereka siapa kamu. Katakan di mana kamu berada." Dewi menunduk menatap layar ponsel itu. Air matanya menetes jatuh tepat di atas kaca layar.
membiaskan cahaya menjadi spektrum warna kecil. Tangannya gemetar begitu hebat, hingga ponsel itu hampir terlepas. Saya bisa melihat pergulatan batin yang dahsyat di wajahnya. Ketakutan yang telah ditanamkan bertahan-tahan oleh pria itu, bertarung melawan naluri bertahan hidup, yang baru saja dinyalakan kembali. Dia menarik napas panjang, sebuah tarikan napas yang terdengar menyakitkan, bergetar di ujungnya. Rasa sakit kontraksi datang lagi. Saya melihat perutnya mengeras, tapi dia mengabaikannya. Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan momen krusial ini. Perlahan, sangat perlahan, jempolnya bergerak mendekati tombol hijau di layar. Matanya terpejam sesaat. Dan saat terbuka kembali, saya melihat keputusasaan yang berubah menjadi tekad. Dia tidak lagi melihat ponsel itu sebagai benda asing, melainkan sebagai satu satania tali penyelamat yang dilemparkan ke dalam sumur gelap tempat ia terkurung selama ini. Telepon, bisiknya pada diri sendiri. Suaranya terdengar seperti doa. Ponsel pintar itu terasa begitu asing di telapak tanganku. Benda pipih yang licin dan dingin, seolah-olah aku sedang memegang artefak dari peradaban yang telah lama hilang. Layarnya yang menyala terang menusuk mata. Satu-satunya sumber cahaya yang nyata, di tengah kabut keputusasaan yang selama ini menyelimuti hidupku. Cahaya itu bergetar hebat, mengikuti irama tanganku yang tak terkendali. Aku menatap Dr. Citra. Wanita dengan jas putih itu berdiri di samping ranjang bersalin, wajahnya tegang, namun matanya memancarkan keberanian yang tak kumiliki. Ia mengangguk sekali, gerakan kecil yang mendesak. "Sekarang Dewi," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar, tertelan oleh dengung pendingin ruangan dan bunyi bip ritmis dari monitor jantung bayi. Sebelum dia kembali, kata ganti itu saja sudah cukup membuat perutku mulas. Rasa sakit yang berbeda dari kontraksi yang sejak tadi menyiksaku. Bagas ada di luar sana. Hanya terpisah selembar pintu kayu dan beberapa meter koridor rumah sakit. Jika dia masuk sekarang, jika dia melihat ponsel ini di tanganku, bayangan tentang apa yang akan terjadi membuat napasku tercekat di tenggorokan. Selama 3 tahun, aku telah diprogram untuk percaya bahwa ketidakpatuhan sekecil apapun akan dibayar dengan darah. Memar di punggungku, bekas luka bakar rokok di pahaku, semuanya berdenyut nyilu, seolah mengingatkan akan konsekuensinya. Namun, kemudian aku merasakan gerakan lain. Sebuah tendangan kecil dari dalam rahimku. Bayiku. Anak yang tidak pernah aku inginkan dari benih monster itu. Namun kini, menjadi satu-satunya alasan aku masih bernapas. Jika aku tidak melakukan ini sekarang, anak ini akan lahir ke dalam neraka yang sama denganku. Anak ini akan memanggil penculikku ayah. Dengan sisa keberanian yang kukumpulkan dari serpihan jiwaku yang hancur, ibu jariku menekan ikon gagang telepon. 1, 1, 0. Aku menempelkan benda itu ke telinga. Nadanya berdering. Tut, tut, setiap dering terasa selama 1 abad. Waktu seakan melambat, meregang hingga batas kewarasan. Mataku terpaku pada gagang pintu, menanti tuas itu bergerak turun. "Halo, layanan darurat kepolisian. Ada yang bisa dibantu?" Suara operator wanita di ujung sana terdengar begitu tenang, begitu prosedural, kontras dengan badai yang berkecamuk di dadaku. Lidah tenggorokanku kering kerontang seperti padang pasir. Aku mencoba membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar selain isak tertahan. Dr. Citra meremas bahuku, cengkeramannya kuat dan menyakitkan. Tapi itu yang kubutuhkan. Rasa sakit itu menyadarkanku. "Bicara," desisnya tanpa suara, membaca gerak bibirnya. "Tuh, tolong," suaraku pecah, serak dan gemetar, nyaris tak lebih dari bisikan angin. "Tolong saya." "Halo, Ibu, bisa bicara lebih keras? Apa jenis daruratnya?" Suara di seberang sana terdengar lebih waspada sekarang. Aku memejamkan mata. Air mata panas meleleh membasahi pipi, menetes ke bantal rumah sakit yang berbau antiseptik. Aku harus mengatakannya. Aku harus memuntahkan racun yang selama ini menyumbat kerongkonganku. Saya di rumah sakit umum pusat," kataku, memaksakan setiap suku kata keluar. Napasku memburu. "Di ruang bersalin nomor 4. "Baik, kami mencatat lokasi Anda. Apa yang terjadi, Ibu?" Pria di luar, aku tersedak ludahku sendiri. Rasa takut itu begitu primal, membuatku ingin meringkuk dan menyembunyikan wajah. Pria yang menunggu di luar. Dia bukan suami saya. Hening sejenak di ujung telepon, sebelum operator itu merespons dengan nada yang lebih serius. "Dia mengancam Anda. Apakah Anda dalam bahaya fisik?" "Bukan hanya itu." Tangisku pecah. Pertahanan diriku runtuh sepenuhnya. Kata-kata itu meluncur deras, tak terbendung lagi,
seolah bendungan yang menahan penderitaan bertahan-tahan, akhirnya jebol. Nama saya Dewi Anjani. Saya hilang 3 tahun lalu dari Bandung. Tolong cek daftar orang hilang. Demi Tuhan, tolong cek. Aku mendengar suara ketikan keyboard yang cepat di seberang sana. Jantungku bergemuruh di dalam dada, lebih keras dari suara mesin apapun di ruangan ini. Dewi Anjani, laporan tahun 2021? Suara operator itu berubah drastis. Ada urgensi yang nyata sekarang. Ibu, dengarkan saya. Tetap di sambungan. Jangan dimatikan. Apakah pelaku ada di lokasi? Dia di depan pintu, rintihku, melirik lagi ke arah pintu dengan tatapan horor. Namanya Bagas. Tapi saya tidak tahu apakah itu nama aslinya. Dia menculik saya saat saya pulang kuliah. Dia menyekap saya. Rasa sakit kontraksi yang tiba-tiba datang membuatku mengerang panjang. Tubuhku melengkung di atas ranjang. Arge, ibu baik-baik saja. Dokter Citra dengan sigap mengusap punggungku, wajahnya pucat pasi mendengar pengakuanku, namun ia tetap profesional. Ia mendekatkan wajahnya ke telingaku. Tarik napas, Dewi. Tarik napas. Aku mengatur napas di antara rasa sakit yang merobek rahimku. Saya sedang melahirkan, kataku pada ponsel itu. Suaraku bergetar hebat di antara isak tangis. Anak ini adalah anak dia. Dia memperkosa saya. Berulang kali, selama bertahun-tahun. Mengucapkan kalimat itu dengan lantang, terasa seperti memotong urat nadi sendiri. Kebenaran yang selama ini tersimpan di ruang bawah tanah yang lembab, di balik dinding kedap suara tempat aku dirantai, kini terungkap ke udara terbuka. Rasa malunya, rasa jijiknya, semuanya menyeruak keluar. Dia menyiksa saya jika saya mencoba kabur, lanjutku. Memori tentang besi panas dan pukulan sabuk kulit berkelebat di benakku, membuat tubuhku menggigil, meski keringat dingin membanjiri sekujur kulit. Dia bilang dia akan membunuh orang tua saya jika saya tidak menurut. Tolong, jangan biarkan dia masuk lagi. Jangan biarkan dia mengambil bayiku. Unit patroli terdekat sudah dikerahkan. Ibu, mereka sedang dalam perjalanan menuju lokasi Anda sekarang. Prioritas utama, tolong tetap tenang. Suara operator itu terdengar tegas, mencoba menjadi jangkar bagi kewarasanku yang hanyut. Apakah ada orang lain bersama ibu di ruangan? Dokter, ada dokter di sini. Jawabku lemah. Energiku terkuras habis seiring dengan pengakuan itu. Rasanya seolah-olah tulang-tulangku dilepas satu persatu. Dokter Citra mengambil alih ponsel dari tanganku yang sudah tak bertenaga. Dia menempelkan benda itu ke telinganya. Matanya tak lepas menatapku dengan campuran rasa iba dan amarah yang membara. Ini Dokter Citra, penanggung jawab pasien, katanya dengan nada otoritatif yang tajam. Saya butuh bantuan segera. Pasien mengalami trauma fisik dan psikologis berat. Pelaku ada di ruang tunggu, mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans. Dia terlihat gelisah. Jangan gunakan sirena saat mendekat di area lobi. Saya khawatir dia akan menyandera orang lain atau melarikan diri jika panik. Aku hanya bisa terbaring lemas mendengarkan percakapan itu. Dunia di sekelilingku berputar. Langit-langit putih, ruangan terasa semakin rendah, menekan dadaku. Potongan-potongan memori berputar seperti film rusak. Hari pertama aku diseret ke dalam mobil van itu. Hari-hari pertama disekap dalam kegelapan total. Hari saat aku menyadari menstruasiku berhenti dan perutku mulai membesar. Rasa sakit kontraksi datang lagi. Kali ini lebih hebat, seperti gelombang pasang yang menghantam tebing. Aku mencengkeram spray dengan kuku-kuku jariku hingga memutih. Dia datang lagi, bisikku panik saat melihat bayangan kaki bergerak di celah bawah pintu. Dokter, dia di sana? Dokter Citra segera mematikan sambungan telepon setelah mendapat konfirmasi, lalu menyelipkan ponsel itu ke saku jasnya dengan cepat. Dia berbalik ke arahku, menggenggam kedua tanganku erat-erat. Dengarkan saya, Dewi, katanya. Matanya menatap lurus ke dalam manik mataku, menembus kabut ketakutan. Polisi sudah dekat. 5 menit. Kita hanya perlu bertahan 5 menit lagi. Kamu aman di sini. Saya tidak akan membiarkan dia menyentuhmu lagi, kamu mengerti? Aku mengangguk lemah. Air mata masih mengalir deras tanpa henti. Saya takut. Bagaimana kalau dia tahu saya menelepon? Dia tidak akan tahu, tegas Dokter Citra. Kita akan berpura-pura sedang melakukan prosedur medis. Fokus pada napasmu, fokus pada bayimu. Lupakan dia ada di luar sana. Tapi melupakan Bagas adalah hal yang mustahil. Kehadirannya seperti racun yang sudah menyatu dengan darahku. Setiap detak jam dinding yang berbunyi, tik-tok, terasa seperti hitungan mundur menuju kiamat. Aku bisa membayangkan wajahnya yang sok perhatian, namun menyimpan kekejaman iblis di balik matanya. Dia mungkin sedang duduk di kursi plastik ruang tunggu,
meremas tangannya. Bukan karena khawatir akan keselamatanku, tapi khawatir aset berharganya akan rusak. Sakit, Dok, rintihku. Bukan hanya karena kontraksi, tapi karena luka batin yang menganga lebar. Semuanya sakit. Saya tahu, sayang. Saya tahu. Dokter Citra mengusap keringat di dahiku dengan tisu. Tatapannya penuh empati yang mendalam. Sesuatu yang tidak pernah kudapatkan selama 3 tahun terakhir. Tapi ini adalah akhir dari rasa sakitmu. Kamu sudah melakukan hal yang paling berani hari ini. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Kata-kata itu terngiang di kepalaku. Menyelamatkan diri sendiri. Benarkah? Apakah mimpi buruk ini benar-benar akan berakhir? Ataukah ini hanya ilusi sebelum Bagas menyeretku kembali ke neraka itu? Tiba-tiba, gagang pintu bergerak. Jantungku berhenti berdetak. Seluruh otot di tubuhku menegang kaku. Mataku terbelalak lebar menatap pintu yang perlahan terbuka sedikit. Dok, suara Bagas terdengar dari celah pintu. Nadanya tidak sabar dan penuh curiga. Kenapa lama sekali? Saya dengar suara tangisan. Dokter Citra tidak gentar sedikit pun. Dia memosisikan tubuhnya menghalangi pandangan Bagas ke arahku. Seolah menjadi perisai manusia. Pak, saya sudah bilang tunggu di luar. Bentak Dokter Citra dengan volume suara yang mengejutkanku. Istri Bapak sedang dalam fase aktif yang sangat menyakitkan dan stres. Kehadiran Bapak membuat tekanan darahnya naik. Jika Bapak masuk sekarang, Bapak membahayakan nyawa bayi Bapak. Tutup pintunya. Ada jeda yang mengerikan. Hening yang mencekam di mana nasibku bergantung pada seutas benang tipis. Aku menahan napas. Berdoa pada Tuhan yang sempat kukira telah meninggalkanku. Perlahan, pintu itu tertutup kembali. Aku menghembuskan napas panjang yang gemetar, paru-paruku terasa terbakar. Dokter Citra kembali menatapku. Kali ini dengan senyum tipis yang membesarkan hati. Namun, tangannya yang memegang lenganku sedikit gemetar. Dia juga takut. Aku menyadarinya, tapi dia melawannya demi aku. Di kejauhan, sayup-sayup, terdengar suara yang paling indah di dunia. Bukan musik, bukan nyanyian burung. Itu adalah suara gesekan ban mobil yang mengerem mendadak di aspal luar gedung. Diikuti suara langkah-langkah kaki berlari yang berat dan tegas. Dan kemudian, meski Dokter Citra meminta tanpa sirene, ada bunyi, wuwu, pendek dari kejauhan suara harapan. Aku kembali merasakan kontraksi hebat. Seolah bayiku tahu bahwa momen kebebasan sudah dekat, dan ia ingin segera keluar menyambutnya. Rasa sakit itu merobek, tapi kali ini, ada rasa lega yang menyertainya. Kebenaran sudah terungkap. Topeng Bagas sudah retak. Dan aku, Dewi Anjani, bukan lagi sekadar properti milik seorang monster. Aku adalah seorang wanita yang baru saja merebut kembali hidupnya. Ponsel itu sudah kembali berpindah ke saku jas putih Dokter Citra. Namun sisa panas dari benda pipih itu, seolah masih membakar telapak tanganku. Napasku tersengal. Bukan hanya karena kontraksi yang semakin sering menghantam rahimku, seperti ombak pasang, tetapi karena adrenalin yang membanjiri setiap pembuluh darah. Aku baru saja melakukan hal yang selama 4 tahun ini, hanya berani kubayangkan dalam mimpi paling liar. Aku mengkhianatinya. Aku melaporkan Bagas. Dewi, tatap saya. Suara Dokter Citra terdengar tegas namun lembut, menembus kabut kepanikan yang mulai menyelimuti pandanganku. Tangannya yang hangat menggenggam jemariku yang sedingin es. Kamu aman di sini. Pintu ini terkunci. Satpam rumah sakit sudah saya beritahu untuk menahan siapapun yang mencoba masuk tanpa izin medis, terutama pria itu. Aku menggeleng lemah. Air mata kembali menitik membasahi bantal rumah sakit yang berbau antiseptik tajam. Dokter tidak tahu siapa dia. Dia bisa melakukan apa saja. Dia akan marah. Dia akan... Kalimatku terputus oleh jeritan tertahan saat rasa sakit yang luar biasa mencengkeram perut bagian bawahku. Rasanya seolah tulang panggulku sedang dipatahkan perlahan-lahan. Tarik napas. Dewi, masuk lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Ikuti hitungan saya. 1, 2, 3. Aku berusaha mematuhi instruksinya, tetapi telingaku justru menajam ke arah pintu. Suara langkah kaki di koridor membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Apakah itu dia? Apakah Bagas tahu aku menelepon polisi? Bayangan wajahnya yang merah padam saat sedang marah, tangan kasarnya yang tak segan melayang ke wajahku, semua memori itu berputar seperti film horor yang tak kunjung usai. Tiba-tiba, suara yang berbeda memecah keheningan malam di luar jendela. Awalnya sayup-sayup, seperti dengungan lebah di kejauhan, lalu berubah menjadi raungan yang nyaring dan mendesak. Sirina, bukan satu, tapi banyak. Cahaya merah dan biru mulai berpendar, memantul di sela-sela tirai jendela kamar bersalin, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding putih. Mereka datang,
bisik Dokter Citra. Matanya berbinar penuh tekad. Bantuan sudah datang, Dewi. Di luar ruangan, suasana yang tadinya hening berubah menjadi kekacauan yang teredam. Aku mendengar suara pintu utama didobrak, teriakan-teriakan tegas yang bukan berasal dari staf rumah sakit, dan derap langkah kaki berat suara sepatu bot militer yang beradu dengan lantai keramik. Tiarap, jangan bergerak, kepolisian! Teriakan itu terdengar jelas meski terhalang dinding. Tubuhku menegang kaku. Itu bukan suara Bagas, itu suara otoritas, suara hukum yang selama ini terasa begitu jauh dari jangkauanku. Lalu, aku mendengar suaranya, suara Bagas, tapi kali ini tidak ada nada dominan atau ancaman dingin yang biasa ia gunakan padaku. Suaranya terdengar panik, tinggi, dan menyedihkan. Apa-apaan ini? Saya sedang menunggu istri saya melahirkan? Kalian salah orang. Lepaskan saya. Diam. Tiarap sekarang juga. Atau kami ambil tindakan tegas. Tangan di belakang kepala. Suara gaduh menyusul. Bunyi tubuh yang dipaksa menghantam lantai. Suara kursi tunggu yang tergeser kasar. Dan gemerincing logam borgol. Air mataku tumpah semakin deras. Bukan karena sedih, tapi karena rasa lega yang begitu meluap, hingga rasanya dadaku sesak. Selama bertahun-tahun, aku hidup di bawah bayang-bayang kekuasaannya, meyakini bahwa dia tak tersentuh, bahwa dia adalah Tuhan kecil yang mengendalikan hidup dan matiku. Namun sekarang, mendengar rintihannya saat diringkus polisi, aku sadar dia hanyalah pria biasa, pria jahat, tapi tetap manusia yang bisa kalah. Pintu ruang bersalin terbuka dengan kasar. Aku menjerit refleks, menutup wajahku dengan lengan, mengira Bagas berhasil lolos. Aman, Ruanggen, amen. Seorang petugas polisi berseragam lengkap, dengan rompi anti peluru masuk, senjata laras panjangnya diarahkan ke lantai. Di belakangnya, dua petugas lain menyusul. Mereka tidak menatapku dengan tatapan merendahkan, atau penuh nafsu, seperti yang biasa dilakukan teman-teman Bagas jika mereka berkunjung ke tempat penyekapan. Tatapan mereka waspada, protektif. Ibu Dewi, tanya petugas yang paling depan. Menurunkan sedikit senjatanya, namun tetap siaga di dekat pintu. Name tag di dadanya tertulis Hendra. Tersangka sudah kami amankan. Anda aman sekarang. Kami akan berjaga di sini sampai proses persalinan selesai. Aku hanya bisa mengangguk, lidahku keluh. Rasanya surrealis. Di ruangan sekecil ini, batas antara hidup dan mati, kebebasan dan penindasan, terasa begitu tipis. Dokter? Petugas Hendra beralih pada Dokter Citra. Silakan lanjutkan tugas medis. Kami tidak akan mengganggu. Kami hanya memastikan tidak ada ancaman lain. Dokter Citra mengangguk mantap. Ia kembali menatapku. Kali ini dengan senyum yang jauh lebih lebar. Kamu dengar itu, Dewi? Dia sudah tidak ada. Sekarang, kita punya tugas yang lebih penting. Bayimu sudah tidak sabar ingin melihat dunia yang bebas ini. Kontraksi berikutnya datang dengan kekuatan yang melumpuhkan. Kali ini, aku tidak menahannya. Aku membiarkan erangan lolos dari bibirku. Rasa sakit ini nyata, tajam dan menyiksa. Tetapi anehnya, ini terasa berbeda dari rasa sakit akibat pukulan Bagas. Ini adalah rasa sakit yang produktif. Rasa sakit yang membawa kehidupan, bukan kematian. Rasa sakit yang menjanjikan akhir, bukan penderitaan abadi. Bagus, Dewi. Pembukaan sudah lengkap. Dokter Citra memeriksa dengan cekatan. Kepalanya sudah terlihat. Sekarang, saat kontraksi datang lagi, saya butuh kamu mengejan sekuat tenaga. Dorong semua rasa takutmu keluar bersama bayi ini. Aku mencengkeram besi penyangga tempat tidur hingga buku-buku, jariku memutih. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku, membuat baju rumah sakit yang kugenakan lengket di kulit. Seorang perawat menyeka dahiku dengan tisu, membisikkan kata-kata semangat yang nyaris tak terdengar oleh telingaku yang berdengung. Di sudut ruangan, para polisi itu berdiri membelakangi tempat tidur, membentuk barikade manusia yang kokoh di depan pintu. Punggung mereka yang tegap memberiku rasa aman yang belum pernah kurasakan sejak aku diculik dalam perjalanan pulang sekolah bertahun-tahun lalu. Untuk pertama kalinya, aku tidak perlu khawatir siapa yang akan masuk dari pintu itu. Siap, Dewi? Kontraksi datang. Dorong, seru Dokter Citra. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan, lalu mendorong dengan seluruh sisa tenaga yang kumiliki. Aku berteriak. Teriakan itu bukan hanya karena sakit melahirkan. Itu adalah teriakan pelepasan. Aku memuntahkan semua kemarahan yang kupendam. Semua malam-malam sepi, di mana aku menangis tanpa suara. Semua ketakutan saat Bagas menyentuhku. Semua rasa jijik. Semua harapan yang sempat mati. Aku mendorong semuanya keluar dari tubuhku. Sedikit lagi, tarik napas, dorong lagi.
Waktu terasa melambat. Detik demi detik merambat seperti jam. Tubuhku gemetar hebat karena kelelahan. Tapi aku tidak boleh berhenti bayi ini. Bayi ini tidak bersalah. Meskipun ia benih dari pria yang menghancurkan hidupku, bayi ini juga bagian dari diriku. Dia adalah satu-satunya saksi bisu penderitaanku. Teman dalam kesepianku di ruang penyekapan itu. Dan dia berhak lahir ke dunia ini tanpa menyandang nama ayahnya. Dia berhak lahir sebagai anakku. Anak Dewi, terus Dewi. Bahunya sudah keluar. Dengan satu dorongan terakhir yang panjang dan melelahkan, aku merasakan sensasi licin dan hangat meluncur keluar dari tubuhku. Rasanya seolah ada beban ribuan ton yang diangkat dari perutku. Seketika, ruangan itu dipenuhi oleh suara yang paling indah yang pernah kudengar. Wih! Tangisan bayi itu melengking, kuat, dan penuh tuntutan. Suara kehidupan baru yang menolak untuk diabaikan. Tubuhku lemas seketika, terhempas kembali ke bantal. Napasku memburu, tapi senyum kecil mulai terukir di bibirku yang pecah-pecah. Dokter Citra dengan sigap mengangkat bayi mungil yang masih berlumuran darah dan cairan ketuban itu. Selamat Dewi, suara Dokter Citra terdengar bergetar karena haru. Laki-laki, dia sehat, dia sangat kuat. Para polisi yang berjaga di dekat pintu tidak menoleh, menjaga privasiku, tetapi aku bisa melihat bahu petugas Hendra sedikit turun, tanda ketegangan di ruangan itu telah mencair. Dokter Citra meletakkan bayi itu di dadaku untuk inisiasi menyusui dini. Kulitnya yang hangat dan basah bersentuhan dengan kulitku. Dia begitu kecil, begitu rapuh, namun suaranya begitu lantang. Tangan mungilnya mengepal, seolah siap meninju dunia yang nyaris merenggut masa depannya. Aku menatap wajahnya. Ketakutan terbesarku selama kehamilan adalah jika aku melihat wajah Bagas pada bayi ini. Tapi saat aku menatap mata yang masih terpejam itu, hidung mungil itu, aku tidak melihat penculikku. Aku melihat diriku. Aku melihat harapan. Kau aman sekarang, nak, bisikku parau. Air mata kembali mengalir. Kali ini bercampur dengan keringat dan sisa tenaga. Jari telunjukku menyentuh pipinya yang lembut. Tidak ada lagi ruangan gelap. Tidak ada lagi gembok. Kita bebas. Di luar sana, sirena polisi mungkin masih menyala. Dan Bagas mungkin sedang diseret ke dalam mobil tahanan. Tapi di dalam sini, di bawah perlindungan orang-orang baik yang baru saja kukenal, dunia terasa hening dan damai. Hanya ada aku, detak jantung putraku, dan janji akan hidup baru yang benar-benar milikku sendiri. Suara tangisan itu melengking tinggi. Memecah udara steril ruang bersalin, yang beraroma antiseptik, dan situasi sisa perjuangan hidup mati. Itu bukan sekadar suara bayi. Bagiku, itu adalah lonceng kebebasan yang berdentang nyaring, meruntuhkan tembok ketakutan yang telah mengurungku selama 3 tahun terakhir. Tubuhku terasa remuk redam, setiap otot menjerit kelelahan. Tetapi rasa lega yang membanjiri dadaku jauh lebih kuat daripada rasa sakit fisik manapun. Dokter Citra, malaikat pelindungku malam ini, tersenyum dari balik maskernya. Matanya yang sayu, namun hangat, menatapku lekat-lekat. Ia tidak segera menyerahkan bayi itu. Ia membiarkan perawat membersihkan tubuh mungil yang kemerahan itu terlebih dahulu, sementara tangannya menggenggam jemariku yang masih gemetar. Dengar itu, Dewi, bisiknya lembut. Suaranya bergetar menahan haru. Itu suara kehidupan baru kamu. Berhasil. Dia sudah tidak ada di sini. Pria itu sudah pergi. Air mataku menetes, bukan karena kesedihan, melainkan karena pelepasan beban yang begitu masif, hingga rasanya tulang rusukku ikut melonggar. Aku mengangguk lemah, mencoba menyerap realitas baru ini. Bagas, nama yang selalu kuucapkan dengan ketakutan kini, hanyalah masa lalu. Tidak ada lagi ancaman di sudut ruangan. Tidak ada lagi tatapan tajam yang mengawasi setiap gerak-gerikku. Seorang perawat mendekat, membawa bungkusan kain bedong berwarna merah muda lembut. Dengan hati-hati, ia meletakkan bayi perempuan itu di atas dadaku. Detik itu, dunia seakan berhenti berputar. Kurasakan hangat tubuh mungilnya menembus baju rumah sakit yang tipis. Kulitnya yang masih sedikit keriput bersentuhan dengan kulit leherku. Jemari mungilnya, sekecil kuncup bunga, menggeliat mencari pegangan. Sempat ada keraguan, menyelinap di hatiku ketakutan bahwa aku akan melihat wajah Bagas pada bayi ini. Ketakutan bahwa aku akan membenci darah daging yang lahir dari kekejaman. Namun, saat mata bayi itu perlahan terbuka, menampilkan bola mata gelap yang mencari-cari cahaya, semua keraguan itu sirna. Dia tidak memiliki kekejaman ayahnya. Dia murni. Dia bersih. Dan yang terpenting, dia adalah milikku. Sepenuhnya milikku. Halo sayang, bisikku parau, suaraku pecah. Aku mencium keningnya yang berbau verniks dan harapan. Ini ibu,
Kita bebas, Nak. Kita benar-benar bebas. Dokter Citra mundur selangkah, memberikan ruang privasi bagi kami. Namun ia tetap berjaga di dekat pintu, seolah memastikan tidak ada satupun bayangan masa lalu yang bisa menyusup masuk. Di luar pintu kaca yang buram, aku bisa melihat siluet seragam polisi yang berjaga. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kehadiran pria berseragam membuatku merasa aman, bukan terancam. Dewi, panggil Dokter Citra pelan, setelah beberapa menit berlalu dalam keheningan yang damai. Ada tamu istimewa yang sudah menunggu di luar sejak polisi mengabari mereka. Apakah kamu siap? Jantungku berdegup kencang. Kali ini karena antisipasi yang membuncah. Aku tahu siapa yang dimaksud. Selama disekap, aku sering membayangkan momen ini. Menyusun skenario pertemuan di kepalaku, hanya untuk menjaga kewarasanku, agar tidak retak. Aku mengangguk pelan, mendekap bayiku lebih erat. Pintu terbuka perlahan. Suara engselnya terdengar begitu nyaring di telingaku yang sensitif. Di ambang pintu, berdiri dua sosok yang sangat kukenal. Namun tampak berbeda. Ibuku, rambutnya yang dulu hitam legam, kini didominasi warna perak. Tubuhnya tampak lebih kurus, dan wajahnya dipenuhi gara-gora kesedihan yang dalam. Di sebilanya, ayah berdiri dengan bahu yang merosot. Seolah beban dunia telah menumpuk di sana, selama aku menghilang. Ia memegang topi lusuhnya, dengan tangan yang gemetar hebat. Hening, detik-detik itu terasa seperti selamanya. Mata mereka menyapu ruangan, melewati peralatan medis, hingga akhirnya mendarat padaku, dan bayi di pelukanku. Dewi, suara ibu terdengar seperti cicitan, rapuh dan penuh ketidakpercayaan. Seolah-olah memanggil namaku terlalu keras, akan membuat ilusi ini buyar. Ibu, ayah, jawabku. Pertahanan mereka runtuh seketika. Ibu menjerit tertahan. Sebuah suara yang lahir dari penderitaan seorang ibu yang kehilangan anaknya, kini bercampur dengan euforia pertemuan kembali. Ia berlari kecil, langkahnya tertatih namun cepat, dan langsung menghambur ke sisi ranjangku. Aroma tubuh ibu campuran bau masakan rumah dan minyak kayu putih langsung menyergap indera penciumanku. Itu adalah aroma rumah, aroma yang kupikir tidak akan pernah kuhirup lagi. Ya Allah, Gusti, anakku masih hidup. Ibu meracau di sela isak tangisnya. Tangannya meraba wajahku, rambutku, bahuku, memastikan bahwa aku nyata, bahwa aku bukan hantu. Air matanya jatuh membasahi pipiku, bercampur dengan air mataku sendiri. Ayah menyusul di belakangnya. Pria yang kukenal jarang menangis itu, kini tersedu-sedu tanpa suara. Ia tidak langsung memelukku. Ia hanya berdiri di sana, menatapku dengan mata yang basah. Tangannya terulur gemetar untuk menyentuh kepalaku. Maafkan ayah, Nduk, bisiknya. Suaranya serak dan berat. Maafkan ayah, tidak bisa menemukanmu lebih cepat. Maafkan ayah. Aku menggeleng kuat-kuat, meraih tangan kasar ayah, dan menempelkannya ke pipiku. Enggak, ya, jangan minta maaf. Ayah di sini sekarang. Itu yang penting. Kami bertiga menangis bersama. Sebuah simfoni kesedihan yang telah lama terpendam, dan kini meledak menjadi kebahagiaan yang menyakitkan. Tidak ada kata-kata puitis yang bisa menggambarkan perasaan itu. Rasanya seperti potongan jiwa yang hilang tiba-tiba, kembali ke tempatnya. Lubang menganga di hatiku yang diciptakan oleh Bagas, perlahan mulai tertutup oleh hangatnya pelukan orang tuaku. Bayi di pelukanku menggeliat, mengeluarkan suara rengekan kecil, karena terguncang oleh isak tangis kami. Ibu mundur sedikit, menyeka matanya dengan ujung kerudung, lalu matanya terpaku pada buntalan di dadaku. Kuka ibu? Tanyanya ragu, matanya memancarkan kelembutan yang luar biasa. Tidak ada penghakiman di sana, tidak ada pertanyaan tentang siapa ayahnya. Yang ada hanyalah cinta tanpa syarat. Iya bu, jawabku, mengangkat bayi itu sedikit, agar ibu bisa melihat wajahnya. Namanya Kirana. Cahaya. Ibu mengulurkan tangannya yang keriput, menyentuh pipi gembil Kirana dengan ujung jarinya. Kirana? Ulangnya lembut, cantik sekali. Dia kuat, sama seperti ibunya. Ayah membungkuk, mencium keningku lama sekali, lalu beralih menatap cucunya. Dia akan tumbuh dengan kasih sayang, Dewi. Kita akan menjaganya bersama-sama. Tidak akan ada yang bisa menyakitinya. Tidak akan ada yang bisa menyakitimu lagi. Kata-kata ayah menjadi mantra penguat bagiku. Di ruangan ini, di bawah lampu neon rumah sakit yang terang benderang, kegelapan masa lalu perlahan mulai terusir mundur. Aku melihat ke arah Dokter Citra yang masih berdiri di sudut ruangan. Ia mengusap sudut matanya diam-diam, lalu mengangguk padaku. Sebuah isyarat perpisahan tugas medis dan awal dari pemulihan jiwaku.
Aku kembali menatap wajah-wajah yang mengelilingiku. Wajah lelah namun bahagia orang tuaku, dan wajah damai putriku yang tertidur pulas. Rasa sakit di sekujur tubuhku belum hilang. Trauma itu mungkin akan membekas selamanya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak merasa sendirian. Rantai itu telah putus. Pintu penjara itu telah terbuka. Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa begitu manis di paru-paruku. Di luar sana, matahari mungkin belum terbit. Tetapi di dalam hati ini, fajar baru saja menyingsing. Aku memeluk Kirana, menggenggam tangan ibu dan ayah, lalu memejamkan mata dengan senyum tipis di bibirku. Aku pulang. Aku benar-benar sudah pulang.